Khadijah. Nah, ini dia. Sekarang kita lanjutkan dengan peristiwa kerasulan Nabi Muhammad. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana Nabi Muhammad membawa barang dagangan milik Khadijah di usianya yang 25 tahun. Ya, Nabi Muhammad sukses berdagang ke Syam ya, membawa barang dagangan milik Khadijah tadi itu. Khadijah itu siapa? Khadijah itu seorang wanita yang kaya raya. Dia pengusaha yang sukses, hartanya banyak. Ya, menitipkan barang dagangannya kepada Muhammad. Ya, waktu itu belum menjadi nabi ya, masih umur 25 tahun, belum diangkat menjadi nabi. Nah, ketika berdagang, ya sukses, barang dagangannya habis semua, Khadijah mendapatkan untung yang besar. Nah, terus dari situ Khadijah merasa tertarik kepada Muhammad, ya, karena orangnya ramah, santun, ya, orangnya jujur, amanah, dan orangnya bisa dipercaya, amanah ya. Karena beliau dijuluki sebagai Al-Amin. Orang-orang Mekah semuanya tahu bahwa Muhammad ini adalah Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Akhirnya Khadijah merasa tertarik kepada pribadi Nabi Muhammad dan melamar Nabi Muhammad. Akhirnya menikah ya, Khadijah dengan Muhammad menikah dan dikaruniai 6 orang anak laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki semuanya meninggal ketika usia anak-anak. Nah, sedangkan yang perempuan yang umurnya paling panjang hanya Fatimah. Fatimah itu meninggal 6 bulan setelah Nabi Muhammad wafat. Nah, sekarang kita lanjutkan ceritanya dengan peristiwa kerasulan Nabi Muhammad. Kita baca dulu bukunya. Nah, ini dia. Nabi Muhammad berasal dari keluarga yang dihormati di kota Mekah. Ya, beliau berasal dari suku Quraisy keturunan Bani Hashim. Pada masa pengasuhan pamannya, Abu Thalib, beliau mendapat amanah membantu menyediakan air bagi orang yang datang ke Ka'bah untuk pemujaan berhala. Ya, jadi sejak awal keluarga besar Nabi Muhammad itu dipercaya oleh orang-orang sebagai menyediakan air bagi orang-orang yang datang berziarah ke Ka'bah. Tapi tidak untuk berhaji, tapi menyembah berhala. Ya, seperti yang kita tahu ya, pada masa itu di Ka'bah itu banyak sekali berhala-berhala. Nah, orang-orang datang untuk menyembah berhala. Nah, keluarga besar Nabi Muhammad mendapatkan tugas untuk menyediakan air bagi para tamu-tamu yang datang tadi itu. Tapi meskipun demikian, Nabi Muhammad tidak pernah mengikuti acara pemujaan itu. Ya, beliau merasa risau, merasa gelisah terhadap kaumnya yang menyembah berhala. Nah, pada waktu itu menjelang usianya yang ke-40 tahun, beliau Nabi Muhammad ini sering menyendiri, sering bertafakur, mengasingkan diri untuk merenung. Nah, ngapain beliau itu menyendiri? Beliau sedang memikirkan cara bagaimana agar kaumnya tidak lagi berperilaku jahiliyah, tidak lagi menyembah berhala. Nah, di mana tempatnya? Di Gua Hiro. Ya, beliau sering menyendiri di Gua Hiro. Letaknya ada di Jabal Nur. Jaraknya sekitar 6 km dari Masjidil Haram. Nah, hal ini dilakukan Nabi Muhammad dengan tujuan untuk menjauhkan dirinya dari urusan duniawi. Dengan bertafakur, Nabi Muhammad juga terhindar dari pergaulan dengan orang-orang yang berakhlak buruk. Ya, jadi Nabi Muhammad sengaja tidak mau terlalu bergaul dengan orang-orang. Karena apa? Karena nggak cocok sama mereka. Ya, mereka ini sukanya mabuk-mabukan, sukanya berjudi, sukanya berfoya-foya.
ya. Nah, Nabi Muhammad nggak suka perilaku yang seperti itu. Akhirnya Nabi Muhammad menyendiri, mengasingkan diri di Gua Hiro. Nah, perilaku masyarakat Arab yang jahiliyah tadi itu, yang selalu menggantungkan hidupnya dengan berhala-berhala, selalu menyembah benda-benda langit. Nah, itu selalu dihindari oleh Rasulullah sejak kecil. Ya, dirinya ini, ya, hatinya selalu menolak perbuatan-perbuatan itu, ya. Dan akhirnya apa? Dirinya selalu terjaga dari perilaku-perilaku yang jahiliyah tadi itu, ya. Nah, Gua Hiro. Gua Hiro yang namanya gua, pernah tahu nggak yang namanya gua? Gua itu tempat yang sempit dan gelap. Dan jalan menuju ke gua itu pun licin, ya, karena nggak ada sinar matahari yang bisa masuk. Akhirnya jalannya licin, ya, lembab, dan biasanya di dalamnya itu ada hewan-hewan, apa namanya, hewan-hewan yang berbahaya. Ada ular, ada kalajengking, ya, ada hewan-hewan yang kita nggak tahu seperti apa itu. Karena tidak tidak ada orang yang mau masuk ke dalam gua itu. Karena ya ngapain gitu ya, masuk ke dalam gua. Tempatnya sempit, gelap. Nah, biasanya gua itu ada di dalam gunung, ya. Masuk ke dalam gunung, gunung itu di dalamnya ada guanya. Hanya orang-orang yang memiliki keberanian dan keteguhan hati yang bisa masuk Gua Hiro itu. Nah, pada saat menyendiri tadi itu, terkadang Nabi Muhammad membawa bekal makanan dari rumah supaya bisa tinggal lebih lama. Nah, kalau bekalnya habis, beliau pulang ke rumah untuk mengambil bekal yang sudah disiapkan oleh Khadijah, istrinya. Setelah itu beliau kembali lagi ke Gua Hiro. Nah, ini berlaku saat bulan Ramadan. Ya, saat bulan Ramadan beliau menyendiri sebulan penuh berada di Gua Hiro. Ya. Nah, sebagai bekalnya beliau membawa tepung dan air yang sudah disiapkan oleh Khadijah. Selain untuk bekal, beliau juga memberi makan orang-orang miskin yang datang kepadanya. Nah, uzlah dan tafakur yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ini dilakukan untuk memikirkan dan merenungkan keadaan penduduk Mekah yang sesat dan suka berbuat maksiat. Cara beribadah Nabi ini juga disebut dengan tahanus, yaitu beribadah selama beberapa malam dan menjauhkan diri dari dosa. Beliau mengadukan kepada Allah tentang perbuatan masyarakat Arab yang jahiliyah tadi itu. Ya, Nabi Muhammad berdoa bagaimana caranya menyelamatkan kaumnya dari perbuatan yang maksiat tadi itu. Nabi Muhammad sangat prihatin dengan keadaan tersebut dan berharap suatu ketika beliau bisa memperbaikinya. Melalui tafakur, Nabi Muhammad membersihkan hati, pikirannya yang penuh dengan keprihatinan terhadap perilaku masyarakat Arab dan niat suci bermunajat kepada Allah agar mereka mendapat hidayah, menjadikan hatinya bersih serta tidak tercampuri urusan duniawi. Sepanjang bulan Ramadan, Nabi Muhammad menghabiskan waktunya untuk beribadah. Jadi sebulan penuh selama bulan Ramadan, Nabi Muhammad ini menyendiri di Gua Hiro. Ya, berdoa minta kepada Allah supaya beliau bisa memperbaiki keadaan masyarakat Mekah pada waktu itu. Gitu ya. Nah, sekarang Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama. Ketika Nabi Muhammad genap berusia 40 tahun, tampaklah tanda-tanda kenabian pada dirinya, yaitu berupa mimpi yang benar dan sering datang seperti fajar yang terang di pagi hari. Ya, jadi sebelum Nabi Muhammad ini menerima wahyu yang pertama, beliau ini sering bermimpi. Mimpinya itu rasanya seperti nyata sekali. Mimpi itu beliau alami selama 6 bulan. Jadi selama 6 bulan beliau bermimpi dan mimpinya ini serasa nyata sekali. Nah, sampai pada suatu malam beliau mengalami peristiwa yang luar biasa. Tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Nah, tadi ya,
di bulan Ramadan kan Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hiro. Nah, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan, Nabi Muhammad melihat cahaya yang terang benderang di Gua Hiro. Dikisahkan bahwa malaikat Jibril muncul dengan cahaya yang terang benderang di hadapan Nabi Muhammad. Kemanapun beliau memandang, ada cahaya itu. Jibril itu adalah malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu dari Allah. Nah, saat itu Jibril muncul dalam wujud manusia. Malaikat Jibril datang dan berkata, "Iqra," kata malaikat Jibril, "Iqra, bacalah." Kemudian Rasulullah menjawab, "Ma ana biqori, aku tidak bisa membaca." Kemudian malaikat Jibril memeluk Nabi Muhammad, dipeluk kuat ya, sampai Nabi Muhammad ini merasa sesak. Kemudian dilepaskan lagi. Dan malaikat Jibril berkata lagi, "Iqra," katanya. Ya. Nabi Muhammad menjawab bahwa beliau tidak bisa membaca. "Ma ana biqori, aku nggak bisa membaca," katanya Nabi Muhammad. Ya. Kemudian dipeluk lagi sama malaikat Jibril. Dipeluk kencang sampai sesek, nggak bisa bernafas. Ya. Kemudian malaikat Jibril bilang lagi, "Iqra." Nah, terus Nabi Muhammad tetap menjawab dengan jawaban yang sama. "Ma ana biqori, aku tidak bisa membaca." Karena memang Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca, ya, tidak bisa membaca. Nah, kemudian malaikat Jibril membimbing Nabi Muhammad membaca surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Diikuti Nabi Muhammad. "Khalaqal insana min 'alaq." Ya, Nabi Muhammad disuruh mengikuti. Ayat 1 sampai 5 surat Al-Alaq. Nah, ini adalah ayat yang pertama turun sebagai wahyu yang pertama dan menandakan bahwa Nabi Muhammad telah diangkat menjadi nabi dan rasul. Nah, sesudah mengalami peristiwa tadi, Nabi Muhammad kemudian keluar dari Gua Hiro dan turun dari gunung, ya, turun dari Jabal Nur dalam kondisi ketakutan dan bingung. Beliau gemetar, merasa ketakutan, badannya menggigil dan berkeringat. Nah, Khadijah merasa heran melihat kondisi Rasulullah seperti itu, karena selama ini belum pernah terjadi yang demikian. Kemudian Nabi Muhammad meminta istrinya untuk menyelimuti. Katanya Nabi Muhammad, selimutilah aku, gitu ya. Nabi Muhammad menggigil seperti orang yang sakit demam. Karena saking ketakutannya tadi ya, ketemu malaikat Jibril. Nah, Khadijah berusaha menenangkan Nabi Muhammad. Setelah hilang rasa takutnya, baru kemudian Nabi Muhammad bisa menceritakan peristiwa yang dialaminya di Gua Hiro tadi. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Khadijah? Khadijah ini punya paman yang bernama Warokoh. Ya, Warokoh ini adalah orang Nasrani. Orang Nasrani yang taat beragama. Ya, beliau juga si Warokoh ini punya pengetahuan yang luas tentang isi kitab Taurat dan Injil. Nah, kemudian Khadijah membawa Nabi Muhammad untuk bertemu dengan pamannya tadi yang bernama Warokoh tadi ya, orang Nasrani Warokoh itu. Nah, Warokoh kemudian berkata, "Yang datang kepadamu tadi adalah An-Namus Al-Akbar atau Malaikat Jibril yang pernah datang kepada Nabi Musa." Nah, taunya dari mana Warokoh? Karena Warokoh membaca kitab Taurat dan Injil. Di dalam kitab Taurat dan Injil sudah dijelaskan bahwa Nabi Musa pernah bertemu dengan Malaikat Jibril yang kisahnya, peristiwanya sama persis dengan yang dialami oleh Nabi Muhammad. Nah, kemudian kata Warokoh apa? "Sesungguhnya engkau adalah orang yang terpilih menjadi Rasul Allah." Nah, katanya Warokoh, "Kaummu akan mengatakan bahwa engkau penipu. Mereka akan memusuhimu. Mereka akan melawanmu dan membuangmu. Sungguh, jika aku masih hidup sampai waktu itu, aku akan membelamu." Nah, Warokoh percaya bahwa Muhammad ini sudah terpilih menjadi rasul, sudah terpilih menjadi nabi. Ya, karena peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad ini sama persis seperti yang dialami oleh Nabi Musa. Nah, peristiwa luar biasa
turunnya wahyu yang pertama tadi itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Umat Islam diperintahkan untuk selalu mengingat peristiwa tersebut agar dapat mengambil hikmah yang terkandung dalam peristiwa tadi. Nah, sampai sekarang peristiwa turunnya Al-Quran yang pertama tadi itu selalu diperingati oleh umat Islam setiap tanggal 17 Ramadan yang biasa disebut dengan peringatan Nuzulul Quran. Nah, biasanya di Indonesia ada peringatan Nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadan. Itu ya. Nah, ini kisah atau sirah Nabi bagaimana Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Baik, di pertemuan selanjutnya kita lanjutkan lagi kisahnya karena ini belum selesai. Kita cukupkan dulu untuk hari ini ya. Baik, kita tutup dengan membaca doa penutup bersama-sama.